Halo, bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya, tapi tetap masih di mata kuliah keamanan komputasi awan. Sesi video kali ini kita akan membahas tentang jaringan VPC pada cloud. Sebelumnya sih sudah kita bahas juga banyak hal tentang cloud, khususnya dengan menggunakan platform AWS begitu ya. Dan VPC virtual private cloud atau VPC ini juga sudah pernah saya bahas di video, saya singgung secara singkat di video sebelumnya. Namun kali ini kita akan bahas secara khusus tentang jaringan VPC pada cloud. Tujuan pembelajarannya adalah untuk menjelaskan mahasiswa nanti mampu menjelaskan komponen utama VPC, subnet, root, tablet, gateway, dan juga security-nya gitu. Ini adalah target dan juga cara mengetahui cara berkomunikasi keamanan antar subnet gitu. Nah, ini adalah target akhir yang diharapkan nanti bisa dicapai oleh mahasiswa setelah pemaparan ini selesai. Dan juga apa yang saya sampaikan ini sebagai dasar atau referensi untuk nanti Anda mengerjakan praktikum. Baik, kita masuk ke yang pertama adalah pengantar apa itu VPC gitu ya. VPC adalah jaringan virtual yang terisolasi. Pengguna memiliki kendali penuh atas skema IP address, subnet, routing, and firewall fitur, dan juga firewall virtualnya. Nah, VPC ini digunakan sebagai contoh utama untuk aplikasi yang memerlukan lingkungan private yang aman. Jadi ini sangat penting gitu ya. Jadi VPC ini dia ada memberi kita atau Anda itu kendali penuh atas skema alamat IP, subnetting, routing, dan juga firewall. Nah, ini sangat penting karena VPC akan memastikan bahwa aplikasi Anda itu berjalan di lingkungan yang private, aman, dan sepenuhnya itu terpisah dari customer AWS lainnya. Ya kalau misalnya non-cloud itu sama seperti VPN lah, dan karena ini di cloud namanya VPC, Virtual Private Cloud, jaringan terpisah atau terisolasi dengan customer yang lain. Nah, selanjutnya arsitektur dasar VPC. Secara arsitektural gitu ya, VPC itu dibangun berdasarkan 3 elemen utama. Ada yang pertama adalah blok IP. Nah, ini adalah setiap VPC harus memiliki rentang IP yang unik gitu. Jadi ini adalah rentang IP utama yang Anda alokasikan untuk VPC Anda itu sendiri. Misal seperti 10.0.0.0/16 misalnya seperti itu. Terus juga subnet membagi VPC menjadi area jaringan yang lebih kecil. Ya, itu adalah tugas dari subnetting gitu ya, subnet gitu, yang secara logis dipisahkan menjadi public dan private. Jadi nanti dia dibagi menjadi subnet terkecil atau segmentasi gitu yang digunakan untuk memisahkan area jaringan publik ya yang ke internet dan juga private untuk misal database ataupun backend gitu. Nah, juga ada routable arah lalu lintas yang mengatur kemana paket data harus dikirim, ke subnet lain kah, ke gateway kah, atau tujuan eksternal. Jadi komponen yang menentukan arah lalu lintas lah intinya routable ini. Nah, ia berisi nantinya aturan berisi aturan yang memberitahu paket data kemana harus pergi, baik antar subnet maupun dia keluar dari gateway itu sendiri. Kemudian komponen dari kunci VPC. Mari kita lihat. Yang pertama subnet, unit jaringan fundamental tempat instance EC2 atau database dijalankan. Internet gateway memungkinkan akses keluar dan masuk atau outbound and inbound ke internet. Lalu NAT gateway memungkinkan subnet private mengakses internet untuk update dan patching, tetapi mencegah koneksi masuk dan keluar gitu. Ada routable tadi disinggung secara singkat, mengatur arah lalu lintas antar subnet atau ke gateway. Terus juga ada security group NACL, ini juga ada dibahas di video sebelumnya, mekanisme keamanan utama untuk mengontrol lalu lintas jaringan. Jadi komponen kunci VPC ini adalah subnet itu tempat instance EC2, database atau sumber lain Anda yang berjalan.
Nah, sedangkan IGW ini adalah gerbang keluar masuk ke internet. Terus juga subnet yang terhubung ke IGW ini akan menjadi nanti subnet publik gitu. Sedangkan NAT itu adalah yang memungkinkan memungkinkan subnet privat untuk mengakses internet atau keluar gitu ya. Misalnya untuk update ataupun patching gitu tanpa memungkinkan koneksi masuk dari internet gitu. Dan ada juga root table seperti yang kita bahas, kita ini mengatur semua routing lah di dalam VPC gitu. Terus juga ada security group dan NACL ya. Ini merupakan dua lapisan firewallnya virtual untuk keamanan yang sudah dibahas di sesi sebelumnya, di video sebelumnya itu. Lalu masuk ke subnet subnet public dan private. Subnet public memiliki root table yang menunjuk ke internet gateway, digunakan untuk web server dan atau load balancer. Sedangkan subnet private tidak memiliki root ke IGW, digunakan untuk sumber daya sensitif seperti database dan backend aplikasi. Lalu ada juga NAT gateway digunakan oleh subnet private ke luar ke internet agar tetap aman dari akses inbound yang tidak diminta. Subnet public ini tuh ditujukan ke sumber daya yang harus dapat diakses dari internet, misalnya seperti web server tadi itu jelasin gitu ya, dan ia harus memiliki root ke IGW. Nah, kalau subnet private ditunjukkan ke sumber daya sensitif kayak database atau application server, tapi tidak memiliki root ke IGW. Ini menggunakan NAT gateway agar bisa keluar internet secara aman sebenarnya. Selanjutnya adalah keamanan dalam VPC. Nah, ini sudah dibahas juga sih ada video khusus ya, sesi khusus gitu. Ingat, dia ada dua segmen gitu. Ada security group bertindak sebagai firewall virtual level instan di situ. Jadi dia itu stateful gitu, artinya otomatis mengizinkan lalu lintas kembali dari koneksi yang diizinkan. Sedangkan yang kedua adalah network ACL atau NACL bertindak sebagai firewall di level subnet, lapisan keamanan tambahan. Jadi perlu diatur rule secara eksplisit untuk lalu lintas masuk inbound ataupun outbound gitu. Beda dengan security group, kalau dia itu otomatis, kalau sudah diizinkan masuk otomatis diizinkan kembali. Tapi kalau NACL dia harus dibuat rule-nya secara eksplisit, lalu lintas masuk dan juga lalu lintas keluar. Jadi SG ini bertindak sebagai firewall dan juga network ACL lapisan dan juga NACL dia juga bertindak sebagai keamanan di VPC. Namun NACL ini bersifat stateless. Nah, kita lanjutkan dengan komunikasi lintas jaringan. Baik, VPC peering itu yang memungkinkan dua VPC yang berbeda untuk berkomunikasi secara pribadi menggunakan alamat IP pribadi atau private, seolah-olah mereka berada di jaringan yang sama. Terus ada juga VPC endpoint nanti ya, memungkinkan Anda terhubung ke layanan AWS misal S3 terus tanpa melalui internet. Terus ada juga private link, mekanisme lanjutan untuk menghubungkan layanan AWS secara aman dan private ke dalam jaringan AWS. Jadi VPC peering ini mengizinkan nanti dua VPC tadi itu untuk berbeda berkomunikasi secara private menggunakan alamat IP pribadi. Nah, ini untuk koneksi antar tim atau misal proyek gitu ya. Terus juga kalau misalnya VPC endpoint and private link ini adalah mekanisme yang canggih sebenarnya yang memungkinkan instance di VPC Anda itu terhubung ke layanan publiknya AWS gitu. Seperti misal S3 gitu, tanpa harus kayak melewati internet. Nah, komunikasi itu sepenuhnya berada di jaringan backbone pribadinya AWS. Meningkatkan keamanan data secara drastis. Nah, ini adalah komunikasi lintas jaringan di dalam PVC. Terus selanjutnya adalah monitoring dan logging gitu ya. Jadi untuk
tujuan audit, troubleshooting, dan juga keamanan kita tuh harus memonitor jaringan. Nah, ini VVC Flow Logs ini adalah merekam semua traffic IP yang masuk dan keluar dari interface-nya jaringan VVC. Ini adalah tools esensial sih sebenarnya untuk mengetahui siapa yang berbicara dengan siapa yang di jaringan Anda misalnya, atau jaringan kita. Sedangkan AWS CloudWatch ini digunakan untuk monitor metrik performa dan kesehatan sumber daya jaringannya gitu. Kalau AWS CloudTrail ini adalah untuk mencatat aktivitas API terkait dengan VVC. Misalnya siapa yang membuat atau menghapus subnet itu sendiri. Nah, itu tentang monitoring dan loggingnya. Ini perlu. Nah, ini sekilas tentang materi VVC. Tapi kembali, seperti biasa, bahwa ini perlu praktikumnya di platformnya AWS. Silahkan nanti Anda akses ke AWS-nya, lalu silahkan dipraktekkan bagaimana cara membuat VVC melalui melalui platformnya AWS. Baik, apa yang bisa kita simpulkan pada materi kali ini? Kesimpulannya adalah VPC adalah fondasi jaringan cloud yang aman, fleksibel, dan dapat dikustomisasi. Terus juga pemahaman mendalam tentang komponen VVC ini sangat penting untuk membangun dan mengamankan arsitektur cloud modern gitu ya. Jadi VVC ini mirip dengan VPN lah, kira-kira seperti itu gitu. Jadi VVC memungkinkan kita memisahkan jaringan ke dalam subnet publik dan private gitu, dan menerapkan keamanan yang berlapis. Nah, pemahaman VVC ini adalah persyaratan penting ya untuk setiap arsitek cloud modern. Kira-kira demikian. Baik, barangkali itu yang bisa disampaikan untuk sesi kali ini. Nanti akan ada video-video selanjutnya untuk sambungan dari materi ini, masih di dalam mata kuliah keamanan komputasi awan. Dan tentunya semua ini, apa yang saya sampaikan ini juga sebagai bahan atau dasar nanti di dalam mengerjakan praktikum dalam membuat VVC. Apa yang saya sampaikan ini diambil dari berbagai sumber ya, salah satunya adalah Amazon Web Service gitu. Seperti biasa. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup pertemuan kali ini dan terima kasih.